Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Syifa Nafida. Saya berasal dari sekolah SMA Dwi Warna Boarding School. Teman-teman, kalian pernah gak sih marah sama ibu kalian? Kalau pernah, maka cerita ini harus kalian dengerin. Cerita ini berjudul Batu Menangis, sebuah cerita rakyat dari Indonesia, Kalimantan Barat. Cerita ini menceritakan tentang seorang gadis yang terkena kutukan yang sangat tragis. Sebuah pelajaran tentang kasih sayang, rasa syukur, dan kutukan yang tak dapat dihindari. Inilah kisah Batu Menangis, sebuah legenda yang penuh makna. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit jauh dari pemukiman warga, hiduplah seorang ibu dan putrinya yang bernama Darmi. Dahulu, mereka hidup berkecukupan, tapi semenjak ayah Darmi meninggal, ibunya harus pergi bekerja setiap hari di ladang. Karena bekerja setiap hari di ladang, kulit yang awalnya cerah menjadi gelap. Bahkan tubuhnya seperti hampir rapuh. Semua yang dilakukannya hanyalah untuk putrinya seorang, yaitu Darmi. Harapannya, Darmi bisa menjadi putri yang sangat bahagia, tidak seperti dirinya. Teman-teman, sekarang aku mau nanya nih, biasa kalau ibu kalian kesusahan, kalian ngapain? Membantu mereka bukan? Tapi berbeda dengan Darmi. Yang Darmi lakukan setiap hari hanyalah duduk di meja riasnya dan berdandan. Bahkan dia paling enggan untuk keluar rumah karena dia takut kulitnya hitam. Pada suatu hari, ibu Darmi akan pergi ke ladang sampai sore hari. Dia meminta tolong Darmi agar bisa memasak untuk hari itu saja. Darmi anakku, bisakah kau memasak untuk hari ini, nak? Dan jika demikian, bisakah kau membawakan masakannya ke ladang? Ucap ibunya. Darmi yang mendengar hal itu terkejut mendengar perkataan ibunya. Gak mau, ibu. Aku gak mau pergi ke ladang. Nanti kulitku hitam. Terus kalau aku masak, nanti rambutku bau dong. Kan aku habis keramas. Ibu Darmi yang mendengar hal itu hanya menggelengkan kepalanya saja. Akhirnya, ibu Darmi pergi ke ladang dengan lapar. Dia menahan lapar itu seharian. Jika dia lelah, dia bisa beristirahat dan meminum air di kendi yang dia bawa. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah Darmi, hilangkanlah sifat pemalasnya ya Tuhanku. Sesampainya di rumah, ibu Darmi mengecek meja makan. Dan betapa terkejutnya, ternyata Darmi tidak memasak sedikit pun. Darmi yang mengetahui ibunya pulang, menghampiri ibunya. Dengan wajah kesal, Darmi berkata, Ibu dari mana aja sih? Aku tuh lapar, seharian gak makan. Nah, kan ibu sudah bilang, ibu minta tolong kamu untuk memasak hari ini, nak. Tapi percuma, semua yang dikatakan ibunya sia-sia. Darmi hanya pergi meninggalkan ibunya yang kecapean karena bekerja di ladang tanpa merasa bersalah. Keesokan paginya, ibunya hendak bekerja untuk menjual hasil ladang tersebut di pasar. Ibunya meminta tolong Darmi agar bisa membantunya untuk membawa hasil panen mereka. Tapi tentu saja Darmi menolak. Dengan alasan yang sama, dia takut tubuhnya menjadi hitam dan mukanya menjadi kotor. Akhirnya, ibu Darmi pergi ke pasar sendirian membawa semua hasil panen mereka. Dan pada sore hari, akhirnya ibu Darmi mendapatkan uang yang hanya cukup untuk makan selama beberapa hari saja.
Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, menghampiri ibunya. "Ibu, bilaku habis nih, tolong belikan yang baru dong." "Ya nak, tapi kamu harus ikut dengan ibu agar ibu tidak salah beli." Akhirnya, Darmi terpaksa untuk pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya untuk berjalan di belakangnya. Darmi malu memiliki ibu seperti ibunya. Sangat jelek, buruk rupa. Di perjalanan, Darmi bertemu dengan teman sebayanya. Temannya kaget melihat ada wanita kumuh di belakang Darmi. "Darmi, siapa wanita di belakangmu itu? Ibumu ya? Jelek sekali." Darmi yang tidak ingin temannya tahu bahwa wanita kumuh di belakangnya adalah ibunya, akhirnya dia berkata, "Oh, bukan. Dia adalah pembantuku. Ya kali aku punya ibu kayak dia. Ih, amit-amit." Mendengar hal itu, hati ibu Darmi menjadi sangat sedih. Tapi dia hanya menahannya. Di perjalanan, Darmi bertemu dengan teman-teman sebayanya. Dan mereka menanyakan hal yang sama. "Siapakah wanita di belakangmu itu, Darmi? Apakah dia ibumu?" Tapi tentu saja Darmi menjawab, wanita yang merawatnya dari kecil sampai sekarang dengan penuh kasih sayang adalah pembantunya. Mendengar hal itu, ibunya sudah tidak tahan lagi. Akhirnya, ibunya berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, tolong berikan hukuman kepada Darmi ya Tuhanku. Saya sudah tidak kuat. Buat dia menyesal atas perbuatannya ya Tuhan." Seketika, kaki Darmi tidak bisa digerakkan. "Ah! Tolong! Ibu tolong! Kenapa kakiku gak bisa digerakin? Ada apa ini? Ibu tolong aku!" Darmi menangis pilu. Ibunya pun minta maaf kepada Darmi. "Wahai Darmi anakku, ibu mohon maaf. Ini semua karena perbuatanmu kepada diriku, nak." Darmi memohon ampun kepada ibunya. Ibu, tolong aku minta maaf ibu tolong." Tapi semuanya sia-sia. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung kutukan karena telah durhaka kepada ibunya. Akhirnya, batu Darmi disingkirkan oleh warga di pinggir tebing. Batu itu masih bisa kita lihat di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis. Itulah mengapa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, karena kita akan menyesal perbuatan kita di suatu hari kelak. Semoga semua yang saya sampaikan bisa kalian cermati dan bisa kalian amalkan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.